satunya mengatakan Nabi Musa itu preman. Siapa yang setuju ketika Nabi Musa dikatakan preman? Saya kasih beberapa contoh fitnah yang muncul dan berulang kali ditujukan kepada saya adalah ketika saya menceritakan kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Kalau seandainya kita mendengar ceramah itu secara utuh, itu saya sedang menceritakan storytelling kehebatan Nabi Musa. Tapi karena yang dipotong hanya bagian saya menyebut kata Nabi Musa premannya Nabi, akhirnya kesannya saya menghina Nabi Musa. Kan gak boleh kita menyimpulkan sesuatu hanya dari potongan video dari orang yang dengki, orang yang sengaja membuat fitnah. Kita harus klarifikasi dengan melihat video yang panjangnya. Itu saya lagi menceritakan bagaimana hebatnya Nabi Musa. Kenapa saya bicara dari sisi ini? Karena yang hadir di hadapan saya itu adalah ada yang preman mau hijrah, mau taubat, ada anak-anak jalanan yang tatoan, yang mereka respect banget dengan orang yang memiliki kekuatan fisik, yang tangguh, yang jawara, dan seterusnya. Sehingga saya pengen menampilkan satu role model buat mereka yang sesuai dengan dunia mereka, yaitu yang memiliki kelebihan dalam kekuatan fisik. Saya bacakan beberapa tulisan para ulama ya tentang Nabiullah Musa alaihissalam. Karena ini di depan saya adalah teman-teman yang baru hijrah dan mereka respect banget dengan orang-orang yang memiliki kekuatan fisik. Saya angkat sisi Nabi Musa yang mirip dengan mereka, yaitu quwwah al-jasadiyah. Jadi kekuatan jasad, kekuatan fisiknya Nabi Musa, dan itu adalah bagian dari kelebihan Nabi Musa alaihissalam. Selain kekuatan mental, akidah dan seterusnya. Di antara contoh kekuatan fisik Nabi Musa adalah idza daraba ahadan, kalau Nabi Musa mukul di sini tuh bukan mukul yang serius ya, cuman dorong aja atau cuman nyolek aja. Qada alaih, langsung membunuhnya, artinya orang itu mati gitu. Min syiddati qabdatihi, dari kuatnya tangan Nabi Musa. Karena saking kuatnya Nabi Musa, supaya anak muda kebayang, oh hebat banget ya Nabi Musa. Kalau sekarang ada anak muda ngidolain Habib Nurmagomedov, ngidolain dulu di zaman kita Mike Tyson, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Musa. Sehingga saya pengen menjelaskan dalam theater of mind anak muda betapa Nabi Musa itu hebat. Cuman saya keliru dalam menggunakan diksi. Namanya juga orang kadang bisa salah, tapi nggak ada niat sekalipun untuk menghina Nabi Musa. Itu sama sekali fitnah. Hanya keliru dalam menggunakan diksi. Saya menggunakan istilah preman. Kenapa? Karena saya orang Aceh yang kebiasaan ngobrol ketika saya masih remaja dulu dengan teman-teman. Orang Aceh tuh kalau bilang reman atau preman, itu tuh artinya nggak hanya preman pasar yang negatif, bukan, tapi juga kuat, jawara, jagoan. Sehingga orang Aceh kadang bilang gini, reman kali lah kau nih gitu, jagoan kali lah kau nih gitu. Jadi kayak bahasa sehari-hari. Saya akui itu keliru, dan 2018 saya udah klarifikasi, saya istighfar, saya minta maaf bahwa itu memang kekeliruan dalam memilih diksi. Tapi kalau dikatakan sengaja menghina Nabi Musa, ma'adzallah, ini fitnah yang sangat keji. Gak mungkin, masa saya cerita 1 jam tentang kehebatan Nabi Musa, tiba-tiba saya menghina, buat apa? Bukankah output dari saya cerita itu supaya anak muda ngidolain Nabi Musa? Bagaimana mungkin saya menghina Nabi Musa alaihissalam gitu. Jadi hanya pemilihan diksi yang kurang tepat, dan itu saya akui. Tetapi tidak menghina, bukan sengaja mau merendahkan Nabi Musa, menggantinya dari kalimullah menjadi preman, na'udzubillahi min dzalik. Lagi pula kekuatan Nabi Musa secara fisik memang pantas untuk kita sampaikan ke anak muda, karena Allah sendiri nge-mention itu ketika waqalat ihdahuma, ketika salah satu di antara perempuan di Madian ya berkata kepada ayahnya, ya abatis ta'jir, wahai ayahku, pekerjakan laki-laki tersebut. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin, karena pekerja yang paling baik yang bisa engkau pekerjakan adalah laki-laki yang qawiyun amin, yang kuat dan amanah. Berarti kekuatan Nabi Musa itu dimention oleh Allah sebagai salah satu kelebihan beliau, sehingga bisa meringankan beban, membantu orang lain, menjadi pengangkat beban, rohilah. Itulah kehebatan Nabi Musa. Sehingga saya ingin mengangkat sisi itunya dengan kisah Nabi Musa mengangkat batu, kisah Nabi Musa mengejar batu yang membawa lari baju beliau, kisah Nabi Musa gak sengaja mukul orang Mesir dan dia kemudian mati, sampai Nabi Musa harus lari ke Madian. Semua itu adalah semata-mata ingin menunjukkan sisi heroisme dan role model yang ideal banget buat anak muda yang memiliki kekuatan dan senang dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Nah, ini adalah tentang Nabiullah Musa alaihissalam.